AC Milan mulai bergerak cepat dalam upaya memperkuat lini pertahanan jelang bursa transfer Januari 2026. Bek timnas Indonesia Jai Idzes dikabarkan menjadi target utama. Menurut laporan Calcio Mercato, Milan menaruh minat serius pada Idzes karena profilnya dinilai cocok dengan kebutuhan tim. Bek berusia 25 tahun itu kuat dalam duel udara dan cukup baik saat menguasai bola. Jurnalis Italia Luca Cili mengungkapkan bahwa manajemen Rossoneri telah melakukan kontak awal dengan pihak perwakilan sang pemain. Meski begitu, Milan belum mengajukan pembicaraan resmi kepada Sassuolo karena masih dalam tahap penjajakan. Jika Mohamed Salah benar-benar meninggalkan Liverpool pada bulan Januari, dia tidak akan kekurangan peminat. Pasalnya, muncul sejumlah peminat di MLS yang siap mendekati pemain Mesir itu awal tahun ini. Pemain berusia 33 tahun itu diklaim tidak melihat masa depannya di Anfield di bawah asuhan Slot yang telah menempatkannya di bangku cadangan selama 3 pertandingan terakhir. Menurut The Athletic, klub MLS Chicago Fire telah mengajukan tawaran kepada Salah sebelum ia menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun pada bulan April. Takehiro Tomiyasu telah muncul sebagai target untuk Ajax 5 bulan setelah dilepas oleh Arsenal. Bek 27 tahun itu hanya bermain selama 6 menit di tim utama musim lalu dan belum bermain selama 14 bulan. Menurut media Belanda Voetbal International, Ajax adalah salah satu dari beberapa klub yang tertarik untuk merekrut mantan pemain Arsenal itu. Dengan pengalaman di 2 liga top Eropa dan pertandingan di Liga Champions, raksasa Eredivisie itu memandang Tomiyasu sebagai peluang emas untuk memperkuat pertahanan. Belum diketahui apakah pemain berusia 27 tahun itu tertarik untuk bergabung dengan Ajax. Striker Crystal Palace Jan-Philipp Mateta dikabarkan sudah menyampaikan ke klub bahwa ia ingin meninggalkan Selhurst Park. Situasi ini ternyata dipantau dengan serius oleh Manchester United. Setan Merah memang sudah lama mengagumi Mateta dan kini peluang untuk memboyongnya terbuka lebih lebar. Dilansir Tim Talk, Mateta ingin hengkang pada Januari nanti. Keputusan ini jelas bikin pusing Crystal Palace di paruh kedua musim, mengingat striker 28 tahun itu adalah sosok vital di lini depan Oliver Glasner. Menurut laporan Vicahes, Manchester City dikabarkan membidik satu pemain naik daun Chelsea, Estevao Willian. Laporan tersebut mengklaim jika Manchester City siap mengajukan lebih dari 100 juta pound sterling dalam kesepakatan yang akan menjadikan Estevao sebagai rekrutan termahal mereka. Tim asuhan Guardiola dikabarkan siap menggandakan gaji mingguan pemain berusia 18 tahun itu untuk meyakinkannya hengkang lebih awal dari Chelsea. Guardiola disebut-sebut memimpin perburuan setelah mengidentifikasi Estevao sebagai pemain elit yang dapat membentuk duet mematikan. Kabar terkini seperti dilansir Cult of Sight mengungkapkan bahwa Atletico Madrid siap bersaing dengan Chelsea dan juga Bayern Munich dalam perburuan servis pemain serba bisa milik Strasbourg, Valentin Barco. Saat ini kontraknya masih akan berlangsung hingga 2029. Karena itu klub pemiliknya tidak panik dan dipastikan akan meminta mahar besar jika ada klub peminat yang melakukan pendekatan. Akan menarik untuk melihat apakah Atleti akan membuat langkah konkret untuk Barco musim panas mendatang. Real Madrid menelan kekalahan 0-2 dari Celta Vigo di Santiago Bernabeu. Akan tetapi hasil itu bukan satu-satunya kabar buruk bagi tim asuhan Xabi Alonso. Tim kehilangan 3 bek sekaligus akibat cedera dan 2 kartu merah yang terjadi di penghujung laga. Situasi ini menambah tekanan pada performa yang sudah tidak stabil sejak awal musim. Absennya 3 pemain ini akan berpengaruh besar dalam beberapa minggu mendatang, terutama karena cedera Militao diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan panjang. Kondisi ini mempersempit pilihan Alonso di lini belakang. Pelatih Real Madrid Xabi Alonso menunjukkan rasa kecewa usai anak asuhnya kalah 0-2 dari Celta Vigo dalam lanjutan La Liga. Dalam konferensi persnya usai pertandingan, Xabi Alonso mengakui bahwa timnya tampil di bawah standar. Namun ia juga menyoroti keras keputusan-keputusan wasit yang dinilai memicu frustasi para pemain dan mempengaruhi jalannya laga. Ia memahami kekecewaan para supporter yang meninggalkan stadion lebih awal karena tidak puas dengan performa tim. Hasil pertandingan melawan Celta Vigo sendiri menyesakan bagi kubu Real Madrid yang bermain di kandang sendiri. Pertandingan La Liga antara Real Madrid versus Celta Vigo diwarnai insiden kericuhan antara kedua pemain. Wasit yang memimpin pertandingan Alejandro Quintero dalam laporannya mengurai penyebab kericuhan yang terjadi. Menurutnya, Carreras menghina wasit dengan sebutan buruk. Ucapannya ini masuk kategori penghinaan terhadap otoritas pertandingan yang berpotensi membuatnya menerima skorsing 2 pertandingan atau lebih. Selain itu, Endrick juga menerima kartu merah. Dalam laporannya, Quintero menuliskan bahwa pemain Brasil itu keluar dari area teknis hingga berteriak ke arah wasit keempat.
Spekulasi panas menyelimuti Anfield jelang pergantian tahun. Mohamed Salah kembali menjadi sorotan setelah namanya tidak muncul di starting 11 Liverpool saat menghadapi Leeds United di pekan ke-15 Liga Inggris. Keputusan Arne Slot mencadangkan Salah di laga tersebut memancing reaksi keras dari sang bintang. Kini kabar kepindahan Salah ke luar Premier League kembali beredar. Di tengah situasi itu, rumor lain mulai muncul ke permukaan. Liverpool kabarnya sudah mengidentifikasi target untuk mengisi posisi Salah jika sang winger benar-benar pergi. Nama Rodrigo dari Real Madrid disebut masuk radar mereka. Manchester United mendapatkan kabar bagus terkait peluang memboyong Ederson. Gelandang Atalanta itu dikabarkan menemui jalan buntu dalam pembicaraan kontrak baru bersama klub. Ederson yang sudah tampil 152 kali sejak datang dari Salernitana pada 2022, kini menjadi salah satu pemain kunci Atalanta. Ia sudah menjadi andalan karena performanya yang apik dan stabil. Laporan Alfredo Pedula menyebut bahwa Manchester United berpotensi besar untuk mengamankan jasa Ederson. Pasalnya, sang gelandang dilaporkan enggan memperpanjang kontraknya di Atalanta. Hansi Flick mulai bersiap untuk melakukan perombakan kecil pada bursa transfer Januari. Flick merasa Barca butuh kedalaman skuad yang lebih mumpuni jika ingin bersaing di semua kompetisi musim ini. Menurut laporan Kicker, Presiden Barcelona Joan Laporta dan Direktur Olahraga Deco sudah mulai bergerak mencari pemain incaran. Namun prioritas utama mereka saat ini adalah melepas pemain yang tidak lagi masuk rencana klub, dan Flick sudah menyerahkan 3 nama yang bakal dilepas. 3 pemain yang berada di pintu keluar adalah Marc-Andre ter Stegen, Andreas Christensen, dan Ronny Bargi. Agen gelandang Crystal Palace Adam Wharton akhirnya buka suara soal masa depan kliennya yang kini menjadi rebutan tim-tim elit Premier League. Ia menyebut bahwa sang gelandang memang berpotensi pindah dari Crystal Palace dan ia punya satu syarat untuk calon klub barunya. Dalam wawancara dengan Talksport, agen Wharton menjelaskan bahwa kliennya harus bermain di klub yang tampil di Liga Champions. Hal itu bisa jadi kabar buruk bagi Manchester United yang mengincar Wharton. Pasalnya, Setan Merah sejauh ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan masuk ke Liga Champions musim depan. Girona disebut ingin mengamankan gelandang muda Barcelona Marc Bernal di bursa transfer Januari ini. Sosok 18 tahun itu siap diamankan dengan status pinjaman hingga akhir musim mendatang. Kabar terbaru dari Mundo Deportivo mengklaim jika Girona ingin meminjam sang pemain di paruh kedua musim. Girona saat ini ada di zona degradasi dan mereka perlu tambahan pemain guna mengembalikan posisinya. Bernal disebut siap menjadi opsi bagi mereka untuk diamankan mengingat relasi kedua tim erat dalam peminjaman pemain dan jual beli pemain. Namun belum ada tawaran pasti dari Girona untuk mengamankannya. Bos Inter Miami David Beckham mengatakan Lionel Messi akan pensiun di Barcelona. Beckham menilai kedekatan Messi dengan Barcelona memang tidak bisa dipisahkan. Saat ini Messi masih terikat kontrak dengan Inter Miami hingga 2028. Artinya pemain 38 tahun itu tetap memiliki rencana bermain setidaknya untuk 3 musim lagi sebelum benar-benar memasuki masa pensiun. Meskipun berada jauh dari Barcelona, tampaknya Messi tetap memelihara hasrat untuk kembali ke kota yang membesarkan namanya. Jika benar terjadi, Barcelona akan kembali menjadi rumah terakhir bagi kapten timnas Argentina itu. Masa depan Xabi Alonso santar dipertanyakan setelah Real Madrid tersendat akhir-akhir ini. Madrid memulai musim ini dengan meyakinkan. Kylian Mbappe dan kawan-kawan memenangi 13 dari 14 pertandingan pertamanya di semua kompetisi dengan 1 kekalahan saja. Di tengah penurunan performa ini, Real Madrid dihadapkan pada tantangan Manchester City. The Citizens akan menyambangi Bernabeu di matchday ke-6 Liga Champions. Media Spanyol AS melaporkan bahwa City akan menjadi ujian krusial bagi Madrid dan Xabi Alonso. Ada laporan bahwa masa depan sang pelatih bergantung pada hasil melawan City. Como kini mulai khawatir kehilangan pelatih mereka Cesc Fabregas, sebab pelatih asal Spanyol itu digadang-gadang akan menggantikan Hansi Flick di Barcelona. Secara keseluruhan, Fabregas telah memimpin 54 pertandingan selama masa baktinya sebagai manajer Como dengan 21 kali menang, 16 kali seri, dan 17 kali kalah. Ketertarikan yang begitu kuat dengan Barcelona dapat memainkan peran besar dalam keputusan Fabregas, tetapi kontrak pelatih Spanyol tersebut dengan Como baru akan berakhir pada Juni 2028. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam negosiasi karena Blaugrana harus membayar mahal.
AC Milan membawa pulang poin penuh saat bertandang ke markas Torino di laga lanjutan Liga Italia. Bermain di Stadion Torino Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, Rossoneri menang dengan skor tipis 2-3. Tuan rumah unggul 2 gol lebih dulu melalui penalti Nikola Vlasic di menit 10 dan gol Dufan Zapata pada menit 17. Namun Milan mampu membalas 3 gol melalui Adrian Rabiot di menit 24 serta brace Christian Pulisic di menit 67 dan 77. Hasil ini membawa Milan naik ke puncak klasemen dengan koleksi 31 poin. Manchester United meraih kemenangan meyakinkan saat bertandang ke markas Wolverhampton Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Molineux pada pekan ke-15 Liga Inggris, MU menang telak 1-4. Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan MU dengan menyumbang 2 gol di menit 25 dan 82. Sementara 2 gol lainnya dicetak Bryan Mbeumo di menit 51 dan Mason Mount pada menit 62. Di sisi lain, 1 gol balasan Wolves tercipta melalui Jan-Rigner Bellegarde pada menit 45+2. Berkat hasil ini, MU kini mengoleksi 25 poin dan berada di posisi 6 klasemen.